Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatona Eka Rahmadani dengan nomor pokok mahasiswa 2017-84-20-30-21 dari Universitas Musa Mus Merauke, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Fisika. Baik, jadi sebelum kita memulai pembahasan materi ini, jadi saya akan menjelaskan IPK dan tujuan pembelajaran saya. Yang pertama, IPK yang pertama yaitu menjelaskan pengertian usaha dan energi. Yang kedua, mendefinisikan perbedaan pengertian usaha dalam fisika dan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengidentifikasi energi kinetik dan energi potensial. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya yaitu adalah yang pertama, peserta didik dapat mencari informasi dari berbagai sumber dan menyimak penjelasan dari guru. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian usaha dan energi. Yang kedua, setelah peserta didik mencari informasi dari berbagai sumber dan menyimak penjelasan guru, diharapkan peserta didik dapat mendefinisikan perbedaan pengertian usaha dalam fisika dan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, setelah peserta didik mencari informasi dari berbagai sumber dan menyimak penjelasan dari guru, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi energi kinetik dan energi potensial. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan. Jadi di video ini saya akan menjelaskan materi yaitu usaha dan energi pada pelajaran fisika. Yang pertama yaitu pengertian usaha. Apa sih usaha itu? Ya betul. Jadi usaha adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh gaya pada suatu benda sehingga benda itu dapat bergerak. Jadi, agar usaha dapat berlangsung, maka gaya yang harus dikerahkan pada suatu benda hingga benda tersebut menempuh jarak tertentu. Apakah usaha baru dapat berlangsung bila benda berpindah? Bagaimana apabila benda yang diberikan gaya ternyata tidak bergerak atau berpindah? Apakah telah terjadi usaha? Bagaimana? Nah, ini penjelasannya. Dapat dilihat pada gambar ini terdapat beberapa orang atau 3 orang itu sedang mendorong sebuah kereta salju. Jadi orang-orang tersebut memberikan gaya melalui dorongan kepada kereta salju tersebut sehingga kereta salju itu dapat berpindah atau bergerak. Adanya gaya yang bekerja pada kereta salju yang menyebabkan kereta salju itu bergerak atau berpindah tempat menunjukkan adanya usaha yang telah dilakukan oleh masing-masing orang itu. Jadi pada gambar ini telah terjadi usaha. Adanya usaha yang telah dilakukan oleh masing-masing orang tersebut. Gambar yang kedua yaitu terlihat bahwa ada seseorang yang sedang mengangkat barbel dalam suatu olimpiade angkat besi. Jadi atlet tersebut mencoba mengangkat barbel dengan mula-mula terletak di lantai hingga berada di atas kepalanya. Gaya yang diberikan oleh atlet tersebut pada barbel menyebabkan barbel dapat berpindah atau berubah ketinggiannya atau kedudukannya. Adanya gaya yang diberikan oleh atlet itu kepada barbel sehingga barbel dapat berpindah menunjukkan adanya usaha yang diberikan oleh atlet tersebut kepada barbel. Berarti yang ini juga menunjukkan bahwa ini ada usaha yang diberikan oleh atlet tersebut. Terus gambar selanjutnya itu ada seorang narapidana yang sedang mendorong dinding sel tempatnya di penjara. Tahanan tersebut mengerjakan sejumlah gaya kepada dinding, namun sel tersebut tetap diam atau dinding itu tidak bergerak, tidak berpindah. Adanya gaya yang diberikan oleh tahanan tersebut kepada dinding sel, tetapi dinding sel tersebut tidak berpindah menunjukkan bahwa tahanan itu tidak melakukan usaha atau tidak ada usaha yang terjadi. Jadi tadi yang ada usaha itu yang ada 3 orang yang mendorong kereta salju, yang kedua barbel, sedangkan yang ini tidak ada usaha yang terjadi. Berdasarkan uraian yang di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa ada 2 syarat terjadinya suatu usaha. Yang pertama yaitu adanya gaya yang bekerja pada suatu benda. Yang kedua, adanya perpindahan yang dialami oleh benda tersebut.
Dengan demikian, usaha didefinisikan sebagai sejumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gaya. Selanjutnya, usaha dapat bernilai positif atau negatif. Usaha dapat bernilai positif jika gaya dan perpindahannya berarah sama. Sedangkan kalau bernilai negatif jika gaya dan perpindahannya berlawanan arah. Contoh, usaha yang dilakukan oleh orang. Yang pertama, ketika dia menaikkan kotak. Ketika dia menaikkan kotak, itu usahanya bernilai positif. Ketika menurunkan kotak, usahanya bernilai negatif. Selanjutnya, secara matematis, usaha yang dilakukan pada suatu benda dinyatakan sebagai berikut. Rumusnya yaitu W sama dengan, atau usaha sama dengan gaya dikali dengan perpindahan. Sudah tertulis di situ di mana W itu adalah usaha yang dilakukan pada suatu benda atau dalam satuan joule. F adalah gaya yang bekerja pada suatu benda dalam satuan Newton, dan S adalah perpindahan yang dialami benda tersebut dalam satuan meter. Selanjutnya yaitu untuk satuan usaha adalah joule, di mana nilainya adalah 1 joule sama dengan 1 Newton dikali 1 meter atau sama dengan 1 Newton meter. Pada kasus tersebut, gaya yang bekerja pada suatu benda searah dan dengan perpindahan benda tersebut. Bagaimana apabila gaya yang bekerja pada benda itu tidak searah dengan arah perpindahannya atau membentuk sudut? Bila gaya yang bekerja pada suatu benda tidak searah dengan arah perpindahan benda itu, maka usaha yang dilakukan akan menjadi lebih kecil. Perhatikan gambar berikut ini ya. Usaha yang dilakukan suatu benda apabila gaya yang bekerja pada benda itu searah dengan arah perpindahannya secara matematis dinyatakan sebagai berikut. W sama dengan F cos alpha dikali S, atau bisa juga dengan W sama dengan F dikali S cos alpha. Dengan alfanya itu adalah sudut antara gaya dan arah perpindahannya, seperti gambar yang ini. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya. Soal pertama ya. Berapa usaha yang dilakukan oleh seseorang yang mencoba menarik sebuah balok dengan gaya sebesar 50 Newton sehingga balok tersebut berpindah sejauh 8 meter. Untuk soal yang pertama. Soal yang kedua, seseorang menarik sebuah vacuum cleaner dengan gaya 50 Newton dan gaya tersebut membentuk sudut 30 derajat dengan arah perpindahannya. Perpindahan yang dialami oleh vacuum cleaner itu adalah 8 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh orang itu? Abaikan kehadiran gaya gesekan. Dapat dilihat ini gambar pada ini vacuum cleaner. Sekarang penyelesaiannya. Pada untuk nomor 1, diketahui tadi apa? F-nya adalah 50 Newton, delta X atau S-nya adalah 8 meter. Yang ditanya di sini adalah W. W itu adalah usaha. Berapa usaha yang dilakukan? Tadi rumusnya W adalah F dikali S atau delta X bisa. Yaitu di mana F-nya tadi 50 Newton dikali 8 meter sama dengan 400 Newton meter atau 400 joule. Soal yang kedua yang diketahui adalah F-nya atau gayanya 50 Newton, sudutnya atau sudut alfanya 30 derajat, S-nya atau delta X sama dengan 8, yang ditanya di sini juga usaha. Jadi jawabnya adalah W sama dengan F cos alpha dikali dengan delta S atau delta X atau S sama dengan 50 Newton dikali cos 30 derajat dikali dengan 8 meter sama dengan hasilnya 346,41 joule. Selanjutnya yaitu pengertian energi. Apa yang dimaksud dengan energi? Secara sederhana, energi merupakan kemampuan melakukan usaha. Definisi yang sederhana ini sebenarnya kurang tepat atau kurang valid untuk beberapa jenis energi. Misalnya, energi panas atau energi cahaya tidak dapat melakukan kerja. Definisi tersebut hanya bersifat umum. Secara umum, tanpa energi, kita tidak dapat melakukan kerja. Sebagai contoh, jika kita mendorong sepeda motor yang mogok, usaha alias kerja yang kita lakukan untuk menggerakkan sepeda motor tersebut. Pada saat yang sama,
energi kimia dalam tubuh kita menjadi berkurang. Selanjutnya, bisa juga dikatakan suatu hal yang sangat berhubungan dengan usaha itu adalah energi. Jadi energi itu adalah suatu hal yang sangat berhubungan dengan usaha. Energi juga dapat dikatakan merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Apabila ada beberapa sistem, kemudian sebuah sistem pertama memberikan usaha pada sistem kedua, energi akan dipindahkan dari sistem pertama ke sistem kedua. Misalkan sebagai contoh ya, seseorang akan mendorong mobil mainan hingga mobil itu bergerak. Anak itu melakukan usaha pada mobil. Sebagian besar usaha digunakan untuk bergerak atau menjadi tenaga gerak. Sebagian digunakan untuk mengatasi gesekan pada lantai. Sebagian menjadi tenaga termal atau panas karena gesekan antara roda mobil dan lantai. Pada anak sendiri itu mengalami tenaga kimia dalam tubuhnya berkurang karena digunakan untuk mendorong mobil. Energi berpindah dari tenaga kimia menjadi energi gerak dan tenaga termal gesekan. Selanjutnya kita masuk ke energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena pergerakannya. Contoh, energi kinetik adalah seperti gambar itu, ada seseorang yang sedang melepaskan busurnya atau panahnya sehingga menancap pada target. Selanjutnya yaitu rumus energi kinetik. Bisa dilihat dari gambar itu, sebuah benda diberi gaya sehingga berpindah. Perhatikan sebuah benda bermassa M yang diam pada permukaan yang licin. Ketika F diberikan selama benda menempuh jarak S, benda akan bergerak dengan kecepatan tetap atau sampai kecepatan akhir V. Usaha yang dilakukan benda seluruhnya diubah menjadi energi kinetik pada keadaan akhir. Jadi EK sama dengan 1/2 mv kuadrat. Di mana EK itu adalah energi kinetik, M itu adalah massa, V itu adalah kecepatannya. Yang kedua itu adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang berkaitan dengan kedudukan suatu benda terhadap suatu titik acuan. Dengan demikian, titik acuan akan menjadi tolak ukur penentuan ketinggian suatu benda. Misalkan, sebuah benda bermassa M digantung seperti di bawah ini. Jadi, rumus energi atau persamaan energi potensial yaitu EP sama dengan mGh, di mana EP sendiri itu adalah energi potensial, M adalah massa atau joule, massa, meter, massa atau kilogram, percepatan gravitasi, massa per S kuadrat, atau ketinggian terhadap titik acuan. Sekian penjelasan dari saya untuk materi usaha dan energi. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.